photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa sangat penting? Karena anak tinggi, sehat, dan cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan. Untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita akan menonton film ya, Bu? Ya. Siap menonton film lagi? Ya. Ya. Terus jangan lupa setelah menonton film nanti saya akan bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Jadi menonton filmnya harus dengan seksama ya, Bu? Ya. Tolong diperhatikan ya, Bu? Ya. Ya. Kok saya gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal sehat ya? Udah kayak teman ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nanti lihat ini. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anak ibu Sandra itu yang berumur 4 tahun, itu kecil ya. Karena sama ibu Vera yang berumur 2 tahun. Sedangkan suaminya ibu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Nah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anaknya sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama ngerti. Bukan yang ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah di bidang atau puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, sampai mana? Iya, ayah tadi. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Ini kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga, Bu. Iya, ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memerhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya, Bu, yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan pelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun, dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. Nah, ibu-ibu, bagaimana filmnya, seru nggak? Seru. Seru. Sekarang saya ingin bertanya,
Apa yang ibu-ibu ingat dari film yang barusan kita tonton bersama? Ibu hamil. Ibu hamil. Terus apa lagi? Tentang pola makan yang bergizi. Iya, terima kasih. Terus apa lagi? Tentang menyusui. Terus apa lagi? Tentang kehamilan. Tentang kehamilan. Iya, terima kasih ya Bu. Dari film tersebut bahwa dapat kita ambil kondisi kehamilan ibu dan kesehatan bayi dan balita menentukan masa depan anak ya Bu. Jadi masa depan anak ditentukan masih dalam kandungan. Bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan memiliki atau melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah atau yang biasa disebut dengan prematur ya Bu ya. Jika tidak dibatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau mudah sakit, berpotensi stunting. Tahu nggak Bu stunting apa? Stunting. Tahu. Nah, stunting itu tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Misalnya sekarang usianya udah 5 tahun, tapi tinggi badannya masih di bawah standar ya Bu. Misal teman-temannya udah pada tinggi. Nah, kalau yang stunting itu pendek ya Bu ya. Pendek atau kurang tinggi dari teman-teman sebayanya atau tidak sesuai dengan pertumbuhan usianya. Kemudian akan berkurangnya kecerdasan karena kurang gizi, terus berkurangnya kecerdasan otomatis akan menjadikan anak tidak berprestasi di sekolah ya Bu ya. Saat menjadi anak di sekolah, kemampuan belajarnya pasti akan terganggu. Kemudian biasanya tidak akan melanjutkan atau tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Jadi cakupan makanan yang harus dimakan oleh ibu-ibu hamil itu sangat harus bergizi ya Bu ya. Kemudian saat mencapai usia dewasa, anak tidak akan mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya juga rendah. Kemudian ketika berkeluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarga. Ya Bu ya. Nah, seperti gambar yang berikut ini. Nah, ini adalah dampak kekurangan gizi. Ada yang bisa membacanya Bu? Dampak kekurangan gizi. Bisa dilihat Bu gambarnya? Bisa ya. Jadi ibu hamil kalau kekurangan gizi akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau prematur. Terus bayinya akan mengalami pertumbuhannya terganggu dan mudah sakit. Kemudian ketika menjadi anak-anak akan mengganggu pertumbuhannya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, contohnya adalah stunting ya Bu ya. Kemudian ketika remaja, anak akan kesulitan belajar sehingga prestasinya akan berkurang di sekolah. Nah, setelah dewasa, anak akan mengalami gangguan kesehatan, pendidikan rendah, dan terbatasnya pilihan kerja. Jadi sangat-sangat tidak diharapkan ya Bu ya. Ya. Kemudian masih semangat gak Bu? Semangat. Biar lebih semangat lagi kita tepuk hebat ya Bu ya. 1, 2, 3 tepuk hebat. Hebat. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi ya Bu ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama
sesuai dengan film yang tadi kita bahas, yaitu bahwa sepentingnya gizi atau makanan yang sehat selama 1000 hari pertama dalam kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan, kelahiran, dan nifas, masa bayi 0 sampai 6 bulan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan berpengaruh pada masa depan anak di kemudian hari, ya Bu ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak atau manusia itu sangat penting, yaitu dimulai dari umur atau usia kehamilan 9 bulan sampai 2 tahun, ya Bu ya. 9 bulan sampai dengan 2 tahun, yaitu pada masa kehamilan, ibu nifas, bayi usia 0 sampai 12 bulan, dan anak 12 bulan sampai 24 bulan. Nah, ibu-ibu, kenapa pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan? Karena sangat menentukan masa depan anak, ya Bu ya. 1000 hari kehidupan itu dimulai dari usia kehamilan berusia 9 bulan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita hari ini? Tidak, cukup. Ya, kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, ya Bu ya. Tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Kemudian pesan saya kepada ibu-ibu yang lagi hamil dan mempunyai balita, jangan lupa memeriksakan kehamilannya dan balitanya kepada posyandu tiap bulan, ya Bu ya. Untuk ibu hamil, semakin sering memeriksakan kandungan atau kehamilannya kepada bidan, bisa di bidan, bisa di puskesmas, bisa di posyandu, semakin baik, ya Bu ya. Jadi saya harapkan untuk ibu hamil dan mempunyai balita harus selalu ke posyandu tiap bulan, ya Bu ya. Biar anaknya sehat. Biar lebih semangat, kita tepuk mantul dulu, ya Bu ya. 1, 2, 3, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Iya, terima kasih ibu-ibu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya. We knew we'd be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now I don't know you, you don't know me too.